Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis perusahaan dengan metode DCF pada sektor makanan dan minuman untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu ekonomi Islam. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Asyifa Dewi dengan NIM 2108 20 4100. Yang kedua ada Septiana dengan NIM 2108 20 4092. Dan yang terakhir yaitu Putri Raisa Nabila dengan NIM 2108 20 4102. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP didirikan pada 2 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1 Oktober 2009. ICBP merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha divisi mie instan dan divisi penyedap Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Induk usaha dari produk CBP Sukses Makmur Tbk adalah INDF, di mana INDF memiliki 80,53% saham yang ditempatkan dan disetor penuh ICBP. Sedangkan induk usaha terakhir ICBP adalah First Pacific Company Limited atau FP, Hong Kong. Pada tanggal 24 September 2010, ICBP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana ICBP atau IPO kepada masyarakat sebanyak Rp1.166.191.000 dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp5.395 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 7 Oktober 2010. Tanggal IPO yaitu 7 Oktober 2010. Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk didirikan pada tanggal 2 November 1971 dan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1974. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk yaitu Tuan Sabana Prawijaya dengan saham 31,79%, PT Prawira Wijaya Prakarsa dengan saham 21,40%, dan PT Indolive Pension Tanah dengan saham 14,98%. Pada tanggal 15 Mei 1990, ULTJ memperoleh izin Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan penawaran umum perdana saham ULTJ atau IPO kepada masyarakat sebanyak 6 juta saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp7.500 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 2 Juli 1990. Tanggal IPO ULTJ yaitu 2 Juli 1990. Java Confit Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 18 Januari 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory Ltd dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1971. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Java Confit Indonesia Tbk yaitu Java Holding Pte Ltd, dahulu bernama Malfolia Pte Ltd, induk usaha dengan saham 51,00%. Perusahaan yang berkedudukan di Singapura dan KKR Jet Investment Pte Ltd dengan saham 11,98%. Pada tanggal 31 Agustus 1989, JPF
A. Memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham JPFA atau IPO kepada masyarakat sebanyak 4 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp7.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 23 Oktober 1989. Tanggal IPO JPFA yaitu 23 Oktober 1989. Untuk tahun 2021, kuartal 1, liabilitas sebesar 54.880.555 juta, ekuitas sebesar 52.245.252 juta, total aset sebesar 107.125.807 juta. Kuartal 2, liabilitas sebesar 54.321.562 juta, ekuitas sebesar 53.605.839 juta, total aset sebesar 107.927.401 juta. Kuartal 3, liabilitas sebesar 54.459.659 juta, ekuitas sebesar 52.847.054.0juta, total aset sebesar 107.306.713 juta. Berikut ini adalah hasil analisis DCF dibanding dengan pesaing. Dengan hasil CAGR untuk perusahaan ICBP sebesar 16,5%, ULTJ sebesar 15,39%, dan Java sebesar 0,13%. Berikut adalah tabel compare antar perusahaan. Price untuk pertanggal 1 November, saham ICBP mendapatkan sebesar 8.800, Java sebesar 1.750, ULTJ sebesar 1.670. BVPS ICBP sebesar 49,999,965, Java sebesar 1,415,200,107, ULTJ sebesar 448,10. Untuk debt equity ratio ICBP sebesar 1,65, Java 1,41, ULTJ 10,87. ROE ICBP sebesar 33%, Java sebesar 1,75%, ULTJ 12,16%. Dividend yield ICBP sebesar 2,51%, Java sebesar 2,08%, ULTJ sebesar 0,68%. MOS ICBP sebesar 298%, Java sebesar 188%, ULTJ sebesar 190%. Sekian presentasi perbandingan perusahaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.